Ini biarkan kami tewas saja. Benar. Anda jangan khawatir. Kalau kedepannya ada orang menggertak di sekolah, kami berdua akan mengajarnya. Sedikit lagi dan aku akan mendapatkan berlian-berlian itu. Tidak akan membiarkan kalian mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ya ketemu lagi di channelnya LTG gitu deh. Jadi cuplikan yang barusan kalian lihat itu adalah monitor yang berhasil gua rubah menjadi TV digital ya. Sebenarnya itu monitor biasa, cuma di setting dikit biar bisa nampilin menjadi TV digital gitu ya. Ya fungsinya gitu deh, monitor tapi cuma buat nonton TV ya. Intinya gitu ya, monitor PC buat nonton TV ya. Jadi di video kali ini mau bikin video tutorial cara mengubah monitor PC menjadi televisi. Sebenarnya udah banyak di YouTube, cuma sayangnya YouTuber lain tidak menjelaskan secara detail guys ya. Tidak menjelaskan secara detail dimana ada beberapa settingan yang mungkin nggak bisa langsung untuk plug and play-nya gitu guys. Jadi gua mau bikin versi gua sendiri ya. Gue mau bikin versi gue sendiri dan gue akan mencoba menjelaskan secara detail serta nanti bakal gue kasih tahu gimana cara settingnya gitu. Karena kalau misalkan gue udah nyoba ya dari beberapa monitor termasuk monitor yang seperti ini dan Benki yang kemarin gue review itu untuk resolusinya beda-beda. Untuk resolusinya beda-beda, untuk format videonya pun berbeda. Jadi kalau misalkan nggak disetting, kemungkinan itu akan menjadi miss ya guys ya, atau layar sepotong atau nggak full ya. Kebanyakan seperti itu. Makanya gimana caranya biar full itu harus disetting dulu guys ya. Jadi harus disetting dulu. Makanya gue bakal coba bikin versi gua tutorial mengubah monitor biasa menjadi televisi versi LTG gitu deh secara detail gitu ya guys ya. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja kita siapin peralatannya. Pertama yang harus disiapin itu alat-alatnya. Kalian harus punya set-top box ya. Tentunya harus ada set-top box. Kalau nggak ada set-top box itu gimana gitu kan? Karena formatnya kan di sini kita membuat PC monitor ini gitu kan ya. Membuat monitor PC ini menjadi TV digital itu dengan cara menggunakan set-top box ya. Alatnya itu set-top box guys. Karena ini nanti antenanya dari sini guys, untuk sinyal pakai antena ya. Untuk sinyalnya di sini masuk digital, kemudian dikonversi ke HDMI, gitu kan, di output ke HDMI. Nah, output HDMI ini bagaimana caranya agar bisa menampilkan ke layar monitor ini? Itu membutuhkan yang namanya ini dia, converter ya guys ya, HDMI to VGA. Jadi di HDMI to VGA itu ada yang versi kabel seperti ini, ada yang versi seperti ini ya. Ini opsional aja, kalian lebih nyaman yang mana? Kalau saya lebih suka yang ini ya. Kenapa? Ini simple, nggak banyak kabel, ada lubang audionya juga, tinggal langsung dicolok ke sini ya. Kalau ini kayaknya kepanjangan gitu, kayak kurang ini aja. Jadi kan manage kabelnya jadi agak ribet gitu ya. Lihat aja di meja gua berantakan. Nah, untuk yang versi kabel itu juga biasanya ada dua jenis guys. Seperti ini ya. Ini kebalikannya. Ini VGA tuh HDMI. Nah, kalau misalkan kalian beli yang HDMI to VGA ini, di sini juga menggunakan kabel power. Itu lebih bagus ya. Jadi powernya tuh yang dari VGA lagi, dari HDMI ke VGA itu lebih bagus gitu kan. Dibantu pakai powernya terpisah biasanya seperti ini. Ada USB-nya ya. Dan itu biasanya bisa pakai casan. Tapi memang jadi makan ini ya, jadi makan colokan gitu kan, harus ada ini. Terus kan nanti speakernya juga pakai ini juga casan. Tapi kan biar gampang nanti si speaker mah kita colokin di set-top boxnya ya, dari bagian depan ini atau di bagian belakang sini ya. Di bagian belakang sini juga bisa gitu kan, bisa dicolokin plus gitu kan ya. Oke, jadi simple ya. Untuk perakitannya gimana bang gitu kan? Untuk perakitannya gampang aja. Karena gue di sini menggunakan yang tanpa kabel ya, biar lebih simple gitu kan. Gue kan menggunakan yang tanpa kabel ya. Ini. Jadi kita tinggal colokin bagian belakang ya. Gue akan menjelaskan secara detail. Kalian butuh yang namanya seperti ini guys, HDMI to VGA ya. Ini
tinggal kita colokin ke sini atau kita colokin dulu ke kabel monitornya boleh. Nih, ini kabel monitor sini ya. Jadi gua masukin aja dulu gini. Iya, tuh. Jadi kan nggak harus dikunci lagi ya. Kalau di sini kan harus dikunci, diputer-puter. Ini udah kenceng, udah kuat, gitu kan. Terus dimasukin ke sini, ke HD out, gitu. Simple, udah beres bang. Lah belum. Nah nanti biar ada suaranya, di sini kita harus pakai speaker eksternal gitu kan, yang kecil-kecil, yang mini-mini ini dah murah dah. Belinya cuma 20 ribuan gue di online ya. Nih yang kayak gini, kita colokin ke sini, biar nanti ada suaranya. Ini kalau nggak dicolokin, ini nggak ada suaranya guys. Kita masukin ke sini seperti ini ya. Nah, untuk power speakernya ngambil dari mana? Kalau saya ngambil dari depan ya guys ya. Bisa ngambil dari belakang bisa. Tapi karena USB yang belakang ini kan udah saya ubah jadi power ini ya, buat power ya. Karena waktu itu rusak kalau nggak salah tuh bagian sininya. Yang colokannya itu rusak, kebakar guys. Jadi diganti pakai USB yang di sini untuk powernya. Makanya saya speaker ngambilnya di depan. Tapi kalau kalian yang masih normal, yang ada kabelnya, ngambil aja dari belakang untuk USB-nya nggak apa-apa tuh kan. Jadi langsung nyolok begitu ya. Tapi karena saya ini udah di ini ya, dirubah untuk arusnya karena kabelnya kebakar, jadi ngambilnya dari USB ini guys. Jadi kita colok aja di depan. Kalau kalian di belakang aja nggak apa-apa ya. Kalau yang masih normal set top box-nya ya. Kalau yang masih normal, pasangnya di belakang aja nggak apa-apa guys. Di sini ya untuk speaker gitu kan. Lebih irit gitu loh slotnya. Nah kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita tinggal nyalain TV-nya. Sebenarnya simple cuy. Oh iya guys, gue lupa. Ini antenanya juga dipasang ya. Kalau misalkan antenanya nggak dipasang, nanti nggak dapat gambar ya nih. Sorry, kabelnya pendek banget kabel powernya ya. Nih, ini udah gue pasang nih. Ini kabel power nih kalau kalian nggak percaya ya. Tuh ya, ini kabel power tuh. Itu USB tuh nyambung. Aduh, nggak nyampe kabelnya guys. Pokoknya itu jadi kabel power. Tapi kalau misalkan kalian masih normal, pakai aja di sini untuk USB speakernya nggak masalah. Nah ini kan tuh ada suaranya. Kita tinggal nyalain monitornya belum nyala, sorry ya. Bukan arah pandu kita menuju kepuasan tertinggi. Kita ada surya. Bentar, gue kecilin dulu guys suaranya guys. Kalah gue sama suara TV ya. Ada desain baru loh. Desainnya just banget. I love it. Tuh. Ini set top box-nya ya. Ini set top box-nya, ini monitornya udah jadi TV dan ini speakernya. Udah ada suaranya, tinggal gue gede ini. Nah, terus masalahnya di mana bang gitu kan? Kan sama aja simpelnya. Iya, tapi masalahnya adalah ketika kalian pasang set top box ini, kemudian layar tampilannya monitor, kalian itu harus setting dulu di set top box-nya guys, agar layarnya sempurna seperti ini. Atau kalian bisa adjust ya, adjust di bagian menu-menu ini guys, seperti ini ya. Contohnya kalau misalkan kalian bingung nanti untuk tampilannya kan pasti akan kepotong gitu ya, pasti akan kepotong. Nanti gue bakal kasih cuplikannya ya. Jadi ini adalah tampilan monitor. Kalau misalkan kalian pertama kali gunakan itu belum simetris ya, jadi layar sama gambarnya itu belum pas. Nah ini kelemahannya di channel lain itu nggak dibahas. Gue bakal bahas supaya mengatasi kendala-kendala seperti ini guys. Jadi kalau kalian lihat di pinggir-pinggirnya itu nggak pas ya, ini belum disetting. Makanya kita harus setting dulu guys ya. Caranya gampang, kalian tinggal masuk aja ke sini ke menu ya, menu yang ada di monitor tuh. Terus kalian cari guys, ada H position dan V position ya kan, atau auto adjust ya. Auto adjust kalau misalkan masih gagal seperti itu guys. Kemudian ada H position. Di sini bisa kalian geser-geser untuk ke kanan dan ke kirinya ya. Jadi bisa digeser-geser nih. Tuh. Pokoknya tinggal masuk ke menu, cari H position, V position, tinggal kalian geser-geser, tinggal kalian sesuaikan saja sampai layarnya pas. Ya. Seperti ini guys. Tapi kalau misalkan untuk formatnya udah pas sama monitor, kalau misalkan formatnya udah pas sama monitor ya, itu biasanya kalau misalkan di auto adjust itu bisa guys. Tuh contoh ya. Nah ini gua auto adjust dan nah
langsung ya, tanpa edit. Jadi ini gua auto adjust karena apa? Karena format dari videonya itu udah cocok banget sama layar monitornya begitu tuh. Jadi pas ya garis-garisnya, jadi nggak ada yang kepotong gambarnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak melakukan setting itu, gambar akan kepotong dan tidak pas guys. Nah itu yang tidak dikasih lihat sama kreator-kreator yang lain ya. Mungkin sangat disayangkan. Nah kita tes ke semua channel ya, bukan hoax. Kalau misalkan sudah melakukan setting itu berarti udah selesai semua di sini guys ya. Nah untuk cara format biar sama kayak layar monitor gimana bang? Ada di tampilan menu ya. Nah kalian masuk aja ke menu ya. Ini kan ada menu nih. Tuh, kalian masuk ke menu, kalian cari tombol AV atau audio video setting ya. Audio video setting seperti ini tuh. Nah, jadi untuk settingannya, kalau misalkan monitor seperti ini, resolusinya cuma di 576i. Itu pun ada di 25 fps ya. Ini nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa diganti lagi. Untuk format TV-nya PAL. Kalau pengen layarnya sempurna seperti ini, formatnya adalah PAL ya. Tolong diingat-ingat teman-teman. Untuk rasio aspeknya kalian pilih aja layar penuh ya. Nanti kalau misalkan di auto adjust itu langsung disesuaikan. Gue udah nyoba di NTSC 1080 itu bisa, tapi memang kepotong gitu, nggak bisa di auto adjust juga gitu, nggak bisa di auto adjust, jadi nggak bisa full seperti ini ya. Cari-cari format yang bisa itu cuma di PAL. Soalnya kalau di NTSC pasti hilang gitu kan, makanya gue kadang langsung hubungin ke monitor belakang untuk setting lagi, cari lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk bagian ini diperlukan kalau misalkan kalian terjadi layar monitor itu nggak penuh ya gambarnya ya, atau sepotong-sepotong. Jadi tinggal di setting saja di bagian menunya untuk set-top box ya. Karena apa? Kalau misalkan udah di setting, hasilnya jadi bagus kayak gini guys. Ini hasilnya jadi full layar ya. Untuk semua channel hasilnya full layar. Tuh ya. Pokoknya semua bagus nih guys. Nih guys, ini no tipu-tipu ya. Tuh. Oke, kan? Nah, jadi segitu dulu deh tutorialnya ya. Tutorial merubah monitor PC menjadi televisi guys ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi bingung cari tutorialnya yang lebih detail dan jelas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf nih kalau misalkan ada salah-salah kata atau artikulasi yang kurang jelas. Saya LTG gitu deh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.